Hai semuanya, selamat datang di channel Ulas Film. Di video kali ini, gue akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Lucy. Lucy merupakan film bergenre sci-fi action yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mempunyai daya tarik yang lebih karena adanya Scarlett Johansson dan juga Morgan Freeman di dalamnya. So basically, film ini menceritakan tentang potensi otak manusia yang bisa merubah seseorang menjadi manusia super. Film ini berfokus pada seorang wanita yang bernama Lucy, yang memiliki kekuatan di luar nalar layaknya Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas seluruh alur ceritanya. Di awal film, kita langsung melihat adanya seekor kera yang sedang meminum air di sebuah sungai. Dijelaskan di sini bahwa kera tersebut bernama Lucy yang pernah hidup di dunia ini sekitar 3,2 juta tahun yang lalu. Film ini berfokus pada paham yang diyakini Charles Darwin bahwa manusia yang hidup saat ini berevolusi dari bentukan kera yang bernama Lucy ini. Scene pun berpindah dan kita dibawa ke pertengahan kota Taiwan. Di sini kita melihat ada sepasang kekasih yang bernama Richard dan Lucy. Pada scene ini, mereka terlihat sedang beradu argumen di depan sebuah hotel. Usut punya usut, ternyata pertengkaran mereka disebabkan karena Richard memaksa Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada temannya yang bernama Mr. Zhang. Richard memaksa Lucy agar mengantarkan koper tersebut ke hotel yang ada di belakangnya. Pada saat itu, Lucy sangat curiga terkait isi dari dalam koper itu, karena Richard sama sekali seperti berbohong saat ditanyai mengenai isinya. Lucy pun terus menolak permintaan Richard dan mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi, secara tiba-tiba Richard ini malah memborgol tangan Lucy ke koper itu. Karena sudah terborgol, mau tidak mau Lucy pun pada akhirnya pergi mengantarkan koper itu. Setelah sampai di hotel, Lucy pun meminta tolong kepada resepsionisnya untuk dipertemukan dengan Mr. Zhang. Gak lama setelahnya, beberapa anak buah Mr. Zhang pun datang menghampiri Lucy di lobi. Mengetahui hal itu, Lucy pun seketika berbalik ke arah Richard. Tapi setelah berbalik, Lucy dibuat kaget karena Richard ditembaki anak buah Mr. Zhang hingga mati. Pada saat melihat kejadian itu, Lucy pun tersadar bahwa dia berurusan dengan orang-orang yang jahat. Dia seketika panik dan merasa sangat ketakutan. Seluruh staf hotel sama sekali tidak melakukan tindakan apapun atas kejadian mengerikan itu. Kita bisa simpulkan bahwa mereka semua udah seperti antek-anteknya dari Mr. Zhang ini. Karena sudah terlanjur basah, pada akhirnya Lucy pun langsung dibawa kepada Mr. Zhang oleh anak buahnya. Ketika sudah sampai di ruangannya, Lucy langsung melihat sebuah kaki yang berlumuran darah tergeletak di ruangan tersebut. Lucy pun tambah panik melihat situasi yang ada. Dia bilang kepada Mr. Zhang bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia hanya disuruh oleh temannya yang bernama Richard. Mr. Zhang pun menjawab bahwa dia sama sekali tidak percaya sama Richard dan tidak tahu menahu soal isi dari koper tersebut. Mr. Zhang sendiri takut bahwa koper itu berisi bom atau sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Tapi karena penasaran, pada akhirnya Mr. Zhang pun menuliskan kode brankas agar Lucy bisa membukanya. Setelah melakukan hal itu, Mr. Zhang pun berlindung di balik dinding dan dijaga sama tameng oleh para anak buahnya. Gak lama setelah membuka kopernya, ternyata Lucy sama sekali tidak menemukan keberadaan bom di dalamnya. Lucy justru menemukan 4 benda berwarna biru yang terbungkus dengan plastik. Usut punya usut, ternyata benda tersebut adalah jenis narkoba baru yang bernama CPH4. Mengetahui hal tersebut, Mr. Zhang pun langsung membawa Sandra pecandu untuk ditestimoni menggunakan barang baru itu. Setelah sang Sandra ini mencobanya, dia ini langsung tertawa terbahak-bahak dan bertingkah layaknya orang yang sakit jiwa. Setelahnya, secara tiba-tiba, Sandra itu pun ditembak oleh Mr. Zhang di hadapan si Lucy ini. Lucy benar-benar takut dan merasa nyawanya sangat terancam karena terlibat dengan para penjahat ini. Terlebih, setelah kejadian mengerikan ini, Lucy malah ditawari sebuah pekerjaan oleh Mr. Zhang. Tapi ya karena ngeri, dengan spontan pun Lucy menolak tawaran tersebut. Mendengar hal itu, anak buah Mr. Zhang pun tidak senang dan langsung memukul Lucy hingga pingsan. Di scene selanjutnya, kita dipertontonkan dengan adanya seorang profesor yang sedang melakukan presentasi di depan banyak orang. Profesor ini bernama Norman yang sudah 20 tahun meneliti tentang kemampuan dasar kapasitas otak manusia. Menurut teorinya,
manusia baru menggunakan 10% dari potensi otaknya saja, sedangkan 90% lainnya diyakini masih belum terpakai dan masih belum bisa terwujud kenyataannya. Profesor berpendapat, apabila seluruh potensi otak manusia bisa dimaksimalkan, dia meyakini bahwa manusia itu bisa menjadi manusia yang memiliki kekuatan super. Dia menjabarkan bahwa jika seseorang sudah mencapai 20% kapasitas otaknya, dia akan mampu mengakses dan mengendalikan fungsi dari tubuhnya sendiri. Jika sudah 40%, dia akan mampu mengakses tubuh orang lain dan juga berpeluang mengendalikan beberapa benda yang dia inginkan. Tapi, profesor ini masih belum tahu kekuatan apa yang akan dimiliki jika seseorang telah mencapai 100% kapasitas otaknya. Shin pun berlanjut kepada Lucy setelah pingsan dipukul oleh anak buah Mr. Jiang. Dia pun terbangun di sebuah kamar dengan keadaan perut yang sudah dibalut dengan perban. Gak lama setelahnya, Lucy pun dibawa oleh anak buah Mr. Jiang untuk diberi arahan mengenai mekanisme dari pekerjaannya. Setelah dihadapkan kepada Mr. Jiang, Lucy ini terus bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi dengan perutnya. Dan tiba-tiba, ada seseorang yang datang menjelaskan apa yang terjadi. Pria ini menjelaskan bahwa mereka membedah perut Lucy sedikit untuk menyelundupkan 1 kilo narkoba baru yang akan dikirim ke Eropa. Di sini Lucy baru sadar bahwa dia akan dijadikan kurir pengantar narkoboy. Gak lama setelahnya, beberapa kurir lainnya datang untuk memenuhi instruksi yang digambarkan. Bedanya dengan Lucy, ketiga kurir lelaki ini bekerja dengan Mr. Jiang tanpa di bawah paksaan. Setelah selesai di briefing, mereka berempat ditugaskan untuk mengirim narkoboy tersebut ke 4 negara yang berbeda. Sesudahnya, Lucy pun kepalanya ditutupi oleh kain dan dibawa ke tempat persembunyian untuk diamankan. Setelah sampai di tempat tujuan, tutup kepala Lucy pun dibuka. Tiba-tiba, dia melihat ada 2 orang lelaki yang sedang berdiri di hadapannya. Yang satu sedang memborgolnya, dan yang satu lagi seperti ingin melecehkan dirinya. Lucy pun enggan merespon dan marah atas hal tersebut. Seketika, penjahat ini pun langsung memukul Lucy hingga terjatuh dan juga menendangnya berkali-kali. Setelah kejadian itu, ternyata perut Lucy terlihat berdarah di sini. Dan ternyata, hal tersebut disebabkan karena narkoba yang ada di dalam perut Lucy pecah akibat tendangan yang dilakukan penjahat tadi. Karena pecah di dalam perut, zat ini pun seketika mengalir dan langsung bereaksi dengan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Di sini, Lucy pun terlihat kejang-kejang dan tiba-tiba bisa terbang melawan gravitasi. Di momen ini, dijelaskan bahwa Lucy sudah mencapai 20% kapasitas otaknya. Bisa kita simpulkan di sini bahwa kenaikan kapasitas otak tersebut itu tertrigger oleh narkoboy jenis baru yang secara tidak sengaja mengalir di tubuh dirinya. Gak lama setelah kejadian itu, anak buah Mr. Jiang datang dan mengecek keadaan Lucy. Tapi bukan mengecek secara normal, dia ini justru ingin melecehkan Lucy seperti salah satu temannya. Tapi kali ini Lucy sudah berevolusi menjadi manusia yang kuat. Dia pun menggocek dan menghajar anak buah tersebut dengan sangat-sangat mudah. Setelahnya, dia pun kabur meninggalkan ruangan itu dan mulai berbaku tembak dengan anak buah Mr. Jiang lainnya. Setelah semua diratakan, Lucy pun duduk sejenak untuk mencabut peluru yang tersarang di dekat bahunya. Dan hebatnya, Lucy seperti sama sekali tidak merasakan sakit akan tembakan tersebut. Dia dengan santainya mencabut peluru itu dengan tangan kosong dan tanpa berekspresi kesakitan. Setelah selesai, Lucy pun kabur keluar dan mencari sebuah rumah sakit untuk mengeluarkan narkoboy yang ada di dalam perutnya. Di sini ini terlihat kemampuan yang Lucy miliki sangatlah keren. Dia bisa secara langsung mentranslate tulisan dari bahasa yang dia tidak kenali. Saat sudah memasuki kawasan rumah sakit, dengan dinginnya dia mendobrak ruangan operasi dan membunuh pasien tumor yang pada saat itu sedang dioperasi. Semuanya pun seketika kaget melihat Lucy yang membabi buta seperti itu. Tapi Lucy menjelaskan kepada mereka bahwa tumor otak dari pasien tersebut sudah sangat susah untuk ditolong. Maka dari itu, dia langsung membunuhnya untuk mengurangi rasa penderitaannya. Setelahnya, Lucy pun menodongkan senjata kepada mereka dan menyuruh mereka untuk segera membedah perutnya. Saat dalam proses pembedahan, tiba-tiba Lucy ingin membagikan semua pengalaman yang ia rasakan kepada ibunya. Dia bercerita kepada ibunya bahwa dia bisa merasakan apapun dan juga bisa mengingat apapun. Dia menceritakan semua masa kecilnya di masa-masa sebelum ia genap berumur 1 tahun. Ibunya seketika kaget mendengar hal tersebut, karena
Ia merasa bahwa tidak mungkin Lucy mengingat semua detail-detail itu. Setelah selesai mengeluarkan barang itu dari perutnya, Lucy pun keluar rumah sakit dan berniat membalaskan dendamnya kepada Mr. Zhang dan antek-anteknya. Gak lama, Lucy ini pergi ke hotel di tempat Mr. Zhang berada dan mulai membantai antek-anteknya satu persatu. Di sini nih Lucy terlihat seperti asasin dengan insting yang sangat gila. Dia bisa menembak sasarannya dengan tanpa penglihatan matanya. Ketika sudah sampai di ruangan Mr. Zhang, Lucy langsung mengagetkannya dengan menancapkan pisau ke tangannya. Selain itu, Lucy juga menerawang ingatan Mr. Zhang untuk mengetahui keberadaan kurir-kurir yang lain, karena dia sangat menginginkan narkoboy baru itu. Setelah ingatannya terbongkar, seketika Mr. Zhang pun marah dan berteriak karena kesal dengan apa yang Lucy lakukan. Di scene berikutnya, kita melihat Lucy sedang mengunjungi kediaman temannya untuk meminjam sebuah laptop. Saat di adegan ini, Lucy terlihat bisa merasakan struktur keseluruhan organ tubuh yang temannya miliki. Setelahnya, dia pun secepatnya melakukan riset mengenai apa yang terjadi pada otaknya. Setelah menyerap beberapa pengetahuan yang ada di internet, pada akhirnya Lucy pun menemukan seseorang yang paham akan permasalahannya. Orang tersebut tak lain adalah Profesor Norman. Gak lama dari sana, Lucy pun menghubungi Profesor Norman dan membagikan kisahnya mengenai potensi otaknya yang kian hari kian menaik.